Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau share tips and trik masuk Sekolah Tinggi Ilmu Statistik atau STIS. Jadi, aku lulusan tahun 2019 dan di tahun itu aku daftar ke sekolah kedinasan, salah satu perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Badan Pusat Statistik atau BPS. Dan alhamdulillah aku lancar mengikuti proses tahapannya dari tahap 1, 2, 3, dan 4. Alhamdulillah aku lolos. Dan kali ini aku mau share tips trik gimana sih caranya masuk STIS, gampang atau enggak sih, terus materi-materi yang dipelajari apa aja sih gitu. Nah, hari ini aku mau membagikan semuanya, soalnya juga aku punya filenya banyak banget ini, banyak banget filenya. Nanti aku akan jelasin satu persatu kepada kalian, biar kalian yang daftar STIS tahun ini bisa masuk dan bisa lolos menjadi maba STIS angkatan 62. Kalau aku dulu kan angkatan 61. Dan dikarenakan di awal video aku sudah men-share tips and trik masuk di satu PPK, yaitu pemerataan dan pengukuran kadastral STPN, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Maaf banget hari ini, bukan hari ini, maaf banget aku udah nggak lanjut STIS dan aku bisa dibilang maaf banget tadi keputus. Bisa dibilang aku mengundurkan diri karena aku di sana yang pertama aku homesikan banget. Jadi aku di sana nangis terus karena kangen sama ibu aku, karena ya nggak bisa jauh dari ibu sih. Terus walaupun di sana ada kakak kandungku juga setahun lebih tua dari aku. Terus yang kedua, mapelnya sulit, aku kayak nggak bisa ngikutin gitu, apalagi yang algoritma pemrograman itu sulit banget. Yang ketiga karena ini sih, karena aku selalu dibentak-bentak sama kakakku. Jadi aku tuh di sana merasa sedih banget, soalnya aku tuh dibentak-bentak terus. Kalau suruh belajar tuh gini, tuk 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 tuk, kan kos kita kan kamarnya beda kan. Terus dia duduk Dek Ria dan sinau, Dek Ria cepetan belajar. Kayak gitu. Kalau enggak diaduin sama ibu aku, padahal kan aku kalau belajar kan niat dari hati gitu. Aku bisa belajar sendiri, aku bisa mengukur belajar aku tuh gimana gitu kan. Setiap orang kan beda-beda kemampuannya kan, tapi aku dipaksain untuk seperti dia gitu, belajar terus gitu. Aku nggak bisa. Yaitu salah tiga faktor yang mendorong aku untuk mengundurkan diri dari STIS. Jadi aku menjauhkan diri dengan cara tidak mengerjakan UAS semester genap. Aku nggak kerjain, ya kerjain sedikit, tapi yang alpro nggak aku kerjain. Jadi bisa dibilang dapat nilai E gitu di mapel itu. Jadi walaupun misal 7 mapel ya, 7 mapel ke-6 ini aku nilaiku A semua misal, tapi yang satunya E. Jadi ya udah aku DO kalau satu mapel itu E. Jadi nggak ada toleransi sama sekali. Oke, daripada kepanjangan, aku mau bahas dulu tahap pertama yang aku laluin dulu, yaitu tahap matematika dasar. Matematika dasar aku belajar di buku BUSM-nya STIS. Jadi aku beli di Kopmas STIS. Itu jujur yang beliin kakakku sih. Dan kakak aku tuh ngancam gini, Dek, kalau kamu nggak masuk STIS tahun ini, udah aku beliin buku, awas gitu, diawas gitu. Ya aku otomatis kan terpacu kan, semangat aku jadi belajar terus dari buku itu. Dan alhamdulillahnya banyak yang keluar, tipe-tipenya sama-sama semua setiap tahun per tahun. Ya walaupun lebih gampang sih menurut aku daripada buku-buku di BUSM tuh jujur sulit-sulit, tapi kalau pas kalian tes itu jujur gampang-gampang. Jadi soalnya kayak UN gitu. Jadi di sini aku mau ngasih contoh soal, ada nggak ya? Bentar, aku cariin dulu contoh soal matematika. Gak ada sih di sini, adanya di buku BUSM, masih dipinjam temanku. Jadi aku nggak bisa ngasih contoh. Mungkin nanti aku kasih picture di video setelah ini. Ada buku SPMB BUSM itu warnanya kuning, itu buku STIS. Terus apalagi ya, materinya itu tentang turunan, integral, persamaan trigonometri, tentang segitiga, terus bangun ruang, bangun datar, lingkaran, persamaan lingkaran, terus
eliminasi, substitusi, eksponen, logaritma, terus len kayak gitu mungkin ada sih, tapi nggak tahu ya. Kayak gitu mudah-mudah kok, jadi kalian tenang aja yang daftar tahun ini. Udah, itu aja tahap 1. Yang sekarang tahap 2. Tahap 2 ini ada namanya SKD, yaitu seleksi kompetensi dasar atau TKD, tes kompetensi dasar. TKD itu ada 3, yaitu TWK, TIU, dan TKP. Dulu TKP ku miris, sumpah miris banget. Soalnya TKP itu alhamdulillah lolos, tapi nilainya tuh diambang banget gitu loh guys. Jadi nilainya tuh pas banget 143. Jadi aku ya bersyukur banget gitu, aku masih di ambangnya, jadi bisa lolos. Soalnya banyak banget yang ke tahunku tuh gugur yang TKP tuh banyak banget. Jadi aku ya juga merasa bersyukur sih, aku bisa 153 tuh aku udah bersyukur banget, sujud syukur di Masjid BKN. Aku masih inget banget, aku sujud syukur sama ibu aku gara-gara lolos SKD. Kan langsung diketahui kan yang lolos sama yang enggak. Udah itu. Terus tipsnya, kalian belajar materi tentang UUD. Kalian hafalin pasal-pasal UUD, terus hafalin sejarah. Terus kalian hafalin tentang itu apa namanya? Kayak perang Padri, kayak perang Diponegoro, Pangeran Diponegoro kayak gitu. Terus ya pokoknya sejarah keindonesiaan lah. Itu kan harus belajar, harus bisa, harus hafal. Yaitu ini ada sih, ini dulu apa ya, ini kalian bisa baca, kartu pendaftaran SSCASN Dikdim 2019. Jadi dulu aku daftar dulu di SCCN kan, di akunnya SSCASN, baru kalian masuk di Politeknik Statistika STIS, baru milih jurusan gitu. Udah, terus apa lagi ya, ada nggak ya? Udah, itu aja. Terus tipsnya lagi tahap kedua, yang TIU itu di tahunku banyak yang bacaan bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu banyak banget, sama persamaan arti kata, terus sinonim, antonim kayak gitu. Terus yang TKP itu masalah kepribadian. Jadi kalian misal di jalan, di lampu lalu lintas itu ada lampu merah, tapi kan udah hijau, tapi kalian nerobos gitu, bener atau salah kayak gitu. Terus ada nenek-nenek yang mau nyebrang, tapi kalian disibukkan oleh pekerjaan, harus datang jam segini, kalian mau nolong nggak kayak gitu, sikap kalian gimana gitu. Udah, itu aja tahap kedua. Yang ketiga adalah tes psikotes. Nah, tes psikotes adalah tes yang amat sangat menggugurkan banyak orang, menggugurkan banyak peserta. Karena tes psikotes ini kita nggak tahu yang dinilai apa, kepribadian kita gimana, kita nggak tahu kan. Yang dinilai oleh juri itu gambar kita atau soal-soal yang kita jawab. Jadi misal kalian ini aku kasih contoh, ini gambaran aku awal, jelek sih, banyak, jujur ini kalau kalian lihat dari dekat, ini tuh banyak hapusnya, maksudnya banyak coret-coretan bekas hapus. Ini menandakan kalau kalian orangnya tuh ragu-ragu, kalian orangnya nggak pasti, kalian suka mengulang kenangan di masa lalu kayak gitu. Terus kalau jangan ada yang kayak gini, garisnya diputus, maksudnya diterobos, itu menandakan kalian tidak taat peraturan atau gimana gitu. Terus kalau misal gambar kalian itu terlalu tebal, menandakan kalian itu tingkat dopamin atau emosi kalian tuh tinggi. Dan ini dulu aku sampai waktu gambar itu aku minta tolong sama temen aku buat gambarin orang. Ini temannya Anida sih, ini gambarin orang, jadi bagus banget. Walaupun sebenarnya matanya nggak boleh kayak Barbie gitu, nggak boleh, harus benar-benar manusia biasa, yang yaitu diri kalian sendiri yang kalian gambar gitu.
Ya, ini ceritanya aku lagi mempresentasikan data-data tentang data penduduk, sensus penduduk gitu. Terus setelah gambar DAP atau draw a person, ini sih yang aku fix asli gambar sendiri tuh ini aku sendiri yang gambar. Laju pertumbuhan PDB tahunan, ini aku mempresentasikan gitu. Ini aku sendiri yang buat, jadi ya ada badnya, dilengkapin aja, ada badnya, terus ada name tagnya, ada topinya, ada logo-logonya kayak gitu, dan buat sepatu kayak gini gitu. Yang kedua ada tes menggambar pohon atau draw a tree atau DAT. Tes menggambar pohon ini yang penting gambarnya nggak boleh monokotil, harus dikotil, karena monokotil itu kan akarnya serabut. Kita kan nggak mungkin kan bekerja dengan akar serabut, maksudnya harus berakar kuat gitu. Akar kuat kan kayak pohon mahoni, pohon jati kayak gitu kan akarnya tunggang. Jadi kayak akarnya kayak gini. Aku saranin kalian gambarnya itu pohon mangga aja, soalnya kan mudah. Sama kalau bisa daunnya diperbanyak kayak ini, diperbanyak. Sama buahnya juga diperbanyak. Terus cabang-cabangnya juga. Udah itu aja. Sama kalau menggambar ini, menggambar akar itu jangan terlalu banyak atau terlalu kuat, banyak gede-gede gitu. Soalnya ini menandakan kalau kalian orangnya suka mengenang masa lalu, tidak mempersiapkan masa depan, kayak gitu sih. Ini gambar aku pohon juga, ini yang dinilai oleh Bu Ani. Jadi Bu Ani itu dulu pas waktu aku ada Permata namanya, mengadakan semacam bantuan untuk psikotes. Jadi dipanggilin psikolog gitu. Ini gambar aku yang pohon itu ditumpuk, dan katanya bagus banget karena buahnya banyak, daunnya juga banyak, batangnya kuat, akarnya juga bagus. Terus ya sesuai lah. Terus yang selanjutnya adalah menggambar tes warteg. Tes warteg itu awalnya kayak ada ini garis-garis gini, kalian suruh menghubungkan mau kalian jadikan apa. Kalau tips dari aku itu gambar yang melengkung adalah gambar makhluk hidup, tapi kalau gambar yang tegak atau garis-garis itu bukan makhluk, gambar benda mati. Dulu aku gambar kayak gini, sensus penduduk 2020. Itu ada juga yang gambarnya tuh random, jadi gambarnya tuh random kayak gini, ada bunga, terus ada bebek yang tegak diisi pagar, terus papan catur, terus ada suntit, terus ada komputer, ada ulat makan daun, ada kura-kura. Ini kalau yang suntik ini biasanya jangan sih, kalau bisa jangan, soalnya misalkan gambar suntik itu psikolog akan menilai kalau kalian tuh orangnya suka emosian, suka berkata kasar kayak gitu, soalnya kan tajam kan ini suntik itu. Jadi gitu tipsnya, kalau bisa jangan gambar suntik sih, yang benda-benda tajam dihindarin aja. Udah gitu aja. Terus tes psikotes ada lagi yang kayak gini, pilihan ganda yaitu misal ya kayak TIU lah, kayak huruf kapital, kayak bahasa Indonesia, mirip bahasa Indonesia gitu. Misal ini ya, nomor 15, misal aku bacain ya ini. Hanya orang kaya dapat memainkan bagian membeli mobil. Agustina yaitu orang yang memainkan bagian membeli mobil. Orang ini tidak kaya, jadi B jawabannya. Orang ini bukan Agustina gitu. Misal ya kayak gitu, kayak TU biasa. Misal utara, timur, barat, suruh arah-arah gitu. Udah gitu aja. Terus ini yang paling menegangkan adalah tes Kraepelin. Tes Kraepelin, kalian tahu tes Kraepelin Pauli? Kalau di STIS gunakannya tes Kraepelin. Misal ini aku udah buat. Misal kalian grafiknya gini pas menghitung. Kalian nanti suruh menjumlahkan dua angka satuan dari bawah ke atas.
Nanti kalau instruktur bilang stop, kalian harus berhenti dan lanjut ke lajur berikutnya. Jadi misal grafik kalian kayak gini itu kalian bisa dibilang stabil dan tidak naik turun grafiknya. Misal kalian bekerja di suatu perusahaan, kalian dinilai kalian tuh orangnya bisa bertahan diri enggak terhadap masalah yang kalian hadapi, terus bisa stabil enggak di pekerjaan tersebut, kayak gitu analisisnya. Udah, setelah itu ada lagi ini, tes EPPS. Tes EPPS yaitu ada sebanyak 205 soal. 205 soal. Aku ada tipsnya tes EPPS ini. Jadi kalian kalau mau, misal di sini kan ada nilai-nilainya, emosian atau sabar atau gitu. Kalian bisa lihat, misal di sini achievement. Jadi kalau mau kalian nilai achievementnya itu tinggi, kalian bisa isi di sini tuh A semua. Di sini A yang lajur datar, yang di bawah itu B. Pasti nilai kalian tinggi. Maksudnya yang datar itu A semua, yang bawah itu B. Itu pasti menurut bergaris ini. Kalau misal ini ordinal atau misal apa ya? Agresif. Misal agresif kalian, kalau kalian mau rendah, isi aja yang datar itu B, tapi yang atas itu A gitu. Jadi ada tipsnya. Jadi ada EPPS itu ada achievement, difference, need for order, kayak gitu. Yang satu itu ada kemampuan prestasi, itu harus tinggi, mengikuti aturan harus tinggi, keteraturan dalam melakukan tugas harus tinggi, keinginan menunjukkan diri itu harus sedang, kemandirian harus tinggi, afiliasi atau kemampuan untuk bergaul atau toleransi harus tinggi, empati harus sedang, ketergantungan atau kebalikan dari kemandirian itu sedang atau rendah, dominasi sedang, kerendahan diri sedang, kasih sayang tinggi, perubahan tinggi, keuletan tinggi, interseksual sedang atau rendah, keagresifan S atau sedang ke bawah, konsisten itu minimal 9, yaitu kalau kurang dari 9 kalian bohong. Jadi tes EPPS kalian harus dinilai tes konsisten. Kalau konsisten kalian di bawah dari 9, yaitu kalian bohong gitu. Terus apa lagi ya, tes psikotes ya. Bentar aku cariin dulu. Kayaknya udah itu aja. Oh iya, ada ini. Ini ada tes mencocokkan, yaitu misal ketelitian sama ketelitian. Kalau cocok itu dinilai A, kalau nggak cocok dinilainya B. Misal sinema 21 sama sinema spasi 21, jadi B nggak sama. Ya gitulah, benar. Kayak nggak benar sih, kayak yang sama A, yang beda B. Kayak gitu. Tes ketelitian. Ini tes ketelitian. Teliti nggak kalian sama angka, ada hurufnya sama huruf ada angka, nggak ada angkanya, kayak gitu. Itu aja sih. Udah, itu aja tes tahap ketiga psikotes. Yang penting kalian tuh yakin sama diri sendiri kalau kalian bisa. Kalau kalian bisa menghadapi semua, kalian bisa menggambar secara bagus, secara versi kalian sendiri. Dan aku kasih tips, kalau menggambar nggak boleh tulisannya nggak boleh ragu, nggak boleh dihapus. Kalau menggambar yang langsung tegas aja, nggak usah ragu-ragu biar agar mencong gitu, nggak usah. Jadi misal menggambar pohon ya, kalian langsung seret gitu, langsung lurus saja gambarnya. Gitu aja tips dari aku. Langsung tes tahap terakhir, yaitu tes kesehatan. Tes kesehatan dulu itu ada tes urin, tes darah, tes EKG, tes ronsen, tes apa lagi ya? Tes ronsen, oh iya, buta warna, tes huruf. Yang penting itu kalian satu, nggak buta warna, nggak punya penyakit dalam, nggak punya penyakit yang serius. Jadi misal nanti ditanya kalian, oh iya, ada tes cek ambeien juga di tes itu. Nanti kalian nanti kalian dibuka bagian belakangnya tuh, dilihat ambeien apa enggak.
Menurut aku tes kesehatan tipsnya itu kalian bisa lari, maksudnya jogging setiap hari biar kuat, biar sehat. Terus kalian sering-sering berolahraga sama sering-sering minum es, bukan es, jangan minum es, maksudnya minum buah kelapa, yaitu kelapa muda. Itu bisa menetralisir racun yang ada di tubuh kalian. Sama di satu lagi, minum susu Bear Brand, itu bisa membersihkan bagian paru-paru kalian kalau misal kalian tuh perokok. Nah itu tes kesehatan tipsnya. Di sana aku dulu disuruh puasa dulu pas tes kesehatan, disuruh puasa 12 jam itu untuk diambil darahnya sebelum makan sama sesudah makan. Jadi yang pertama kalian diambil 2 kantong, di satu kantong atau satu kantong deh kayaknya, satu kantong. Setelah makan kalian diambil lagi 1 kantong lagi. Jadi nanti dicek hemoglobinnya atau HB-nya rendah atau tinggi kayak gitu. Cek tensi juga ada, tes tinggi badan, berat badan. Terus kalian ingat, kalian pada waktu kecil diimunisasi apa aja. Kalau aku dulu imunisasi campak, polio kayak gitu. Udah, terus apa lagi ya kesehatan ya? Kalian sering-sering makan dan minuman 4 sehat 5 sempurna aja sih. Maksudnya makan makanan yang bergizi aja, jangan aneh-aneh. Jangan suka makan mie instan, jangan suka makan junk food kayak gitu. Terus ya itu aja sih tips kesehatan dari aku. Yang penting kalian sehat dah udah. Yang penting kalian sehat, aku yakin lolos. Soalnya tes kesehatan itu katanya, kata kating-katingku juga, itu tes yang formalitas doang. Jadi kalian penting sehat itu pasti bisa masuk. Tapi kalau kalian ada penyakit dalam, nah itu. Dulu aku pas tes ambeien itu juga ditanyain, di keluarga kalian tuh ada yang kanker nggak, ada yang tumor nggak, kayak gitu ditanyain. Soalnya kan berpengaruh kan, pola makannya, pola kesehatannya kan juga berpengaruh. Terus gigi kalian juga dicek, tapi jangan khawatir buat yang behelan atau gigi kalian nggak rata, itu nggak bakal jadi poin terpenting dalam penilaian kesehatan. Yang penting kalian tuh udah sehat, udah gak ada penyakit gitu aja. Insya Allah kalian lolos, doain ya. Oke, sekian video dari aku. Aku doain semoga yang daftar tahun ini bisa jadi calon maba atau mahasiswa baru STIS angkatan 62. Semoga kalian bisa tahan, bisa kuat, bisa mandiri, bertanggung jawab di sana, bisa kuat sama pelajarannya, nggak homesikan kayak aku ini. Aku harap yang punya masalah kayak aku ini cuma aku doang, kalian bisa kuat semuanya. Dan don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel riarianti_23. Don't forget to subscribe ya, jangan lupa, and klik loncengnya biar kalian tahu notifikasi dari aku kalau aku upload video baru, video terupdate dari aku. Setelah ini insya Allah aku bakal ngasih tips kalian buat yang ingin masuk UNS lewat jalur raport dan UGM lewat jalur PBUS MAK atau jalur raport juga. Sekian dari aku, maaf kalau ada kata-kata yang mengganggu atau salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kasih. Love you.